Okey, saya duduk pula ya. Boleh ni terus ni sampai jam 12 katanya, boleh? Ya, ibu-ibu teruskan ya, saya balik. InsyaAllah. Okey, Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah. Apa khabar semua? Baik, Alhamdulillah. Kan polisinya ada. Itu kan Indonesia kan polisi. Bukan sebab polis, tapi sebab masing-masing pun ada tanggungjawab. Esok ramai yang kerja, anak sekolah kan, suami-suaminya menunggu, kan sudah rinduan kan. Subhanallah. Jadi mungkin masa saya ada lebih kurang setengah jam kot ya. Ya, setengah jam saja. Laju kamu angguk. Ada lebih kurang ya, lebih kurang lah. Subhanallah. Nanti bagi notis. Masya Allah, muslimat sekalian, bersama dengan saya adalah buku yang disusun oleh Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, mantan Menteri Agama. Dik, rendahkan lagi. Dan jangan buat besar macam tu ya, nampak besar sangat Ustazah. Dia buat zoom tu kan. Okey. Mantan, tak apa, mantan Menteri Agama dan juga mantan Mufti Wilayah Persekutuan. Dan ini ibu, jadi kami tak ada jual. Banyak ni tentang berkenaan dengan bab kematian, daripada sebelum sampai ke alam barzakh, sampai ke perbincangan soal jawab munkar dan nakir, kemudian sampailah kepada sifat-sifat ciri-ciri malaikat munkar dan nakir, dan semuanya lah detail berkenaan dengan kematian. Jadi insya-Allah kita akan mulakan dengan berkaitan dengan hakikat sebuah kematian. Masya Allah. Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah menyebut, para ulama menyatakan bahawa kematian bukan hanya musnah atau lenyapnya seseorang dan tidak akan ada lagi kejadian setelah itu. Tetapi kematian adalah terputus atau terpisahnya hubungan antara roh dengan badan, bertukar atau berpindahnya suatu keadaan kepada keadaan yang lain, suatu tempat ke tempat yang lain, dan mati merupakan salah satu musibah yang paling besar. Mati dinamakan dengan musibah berdasarkan firman Allah, surah Al-Ma'idah ayat 106. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa asabatkum musibatul maut, yang bermaksud lalu kamu ditimpa musibah kematian. Bila kita sebut pasal musibah, subhanallah, kagum dengan yang lelaki berada di luar dengan berdiri, Masya Allah, mungkin mencari isterinya ya, mau ajak balik. Subhanallah kan, mungkin penat tu berdiri, kalau ada kerusi kan bagi pada muslimin, Masya Allah. Apabila Allah menyebutkan kematian dengan perkataan musibatul maut, hari ini kita sebut musibah banjir, musibah terbakar, musibah ribut, musibah wabak. Apapun bentuk musibah yang ada di dunia pada saat ini, sebesar dan seberat apa musibah, tidak akan menyamai sedikit pun dengan musibah mati. Jika saat ini kita semua ada masalah ini, semua ada masalah ni, muka banyak masalah ni, mustahil kalau namanya manusia tidak ada masalah. Bahkan orang yang saya tidak ada masalah apa-apa, lagi besar masalah. Dia tidak sedar dia dalam masalah. Manusia ini makhluk penyelesai masalah. Lepas satu masalah ke masalah yang lain, dia cuma berpindah-pindah saja. Kalau dia tidak ada banyak perkara yang nak diuruskan, tidak ada masalah. Masalah ni bukan semuanya buruk, maksudnya ada sesuatu yang perlu diselesaikan. Mungkin dia kurang memberi manfaat kepada manusia, mungkin hidupnya untuk dirinya saja. Kalau saya hari-hari banyak perkara yang perlu disettlekan, maksudnya ada saja masalah. Subhanallah. Tak apa ibunya, Masya Allah, itu pun masalah kan. Ya, anak-anak selalu ya beri kita masalah. Bukan maksudnya masalah itu satu keburukan, tetapi untuk kita selesaikan. Bila selesai dengan baik, dapat pahala kan. Masya Allah, siapa pun yang sedang dalam musibah sekarang, dengarlah, sesungguhnya tidak ada musibah yang lebih besar melainkan kematian kita sendiri. Kematian kita. Bila kita ingat, ya Allah, takutnya mati,
nak terputus nyawa, bagaimanalah nanti aku mati. InsyaAllah bila ingat mati, masalah sebesar apa jadi kecil. Kita pun jadi bersegera. Bersegera untuk buat kebaikan, bersegera untuk taubat, bersegera, lepaskan sajalah, okay, itu settle lah, tak mau simpan lah, tak mau cakap, tak mau panjang-panjang cerita lah, tak apalah, dia nak, dia ambil lah. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebab kita tahu tidak ada musibah yang lebih berat, ketakutan. Ramai orang takut macam-macam hari ini. Ada yang takut lipas, ada takut tikus. Dulu orang takut tikus, saya pun takut. Tapi sekarang pelihara hamster tu kan, hakikatnya itu tikus juga kan. Anak saya yang kecil sebut tikus. Saya kata bukan, hamster. Tapi hakikatnya tikus kan. Takut hantu, takut suami pun ada, takut bankrupt. Tidak ada ketakutan yang lebih besar melainkan ketakutan kita menghadapi malaikat maut. Masya Allah, kita tidak tahu bagaimana keadaan kita saat itu. Para ulama berkata, tetapi ada perkara yang lebih dahsyat daripada kematian, iaitu mereka yang lalai dalam menghadapi kematian. Ini jauh lebih dahsyat. Ini musibah yang lebih berat. Berpaling dan sedikit mengingati kematian serta meninggalkan daripada beramal soleh yang merupakan bekal amal soleh yang merupakan bekal setelah kematian. Subhanallah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, cendekiawan Muslim menyebutkan tentang kematian. Antaranya Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah menyebut, innama khuliqtum lil abadi walakinnakum tunqaluna min darin ila darin. Kamu semua dicipta untuk kehidupan yang lebih abadi. Kamu sebenarnya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ibnu At-Tahiyah, seorang penyair terkenal, mengungkapkan, bukanlah kematian itu kecuali adalah sebuah perjalanan dari tempat musnah ke tempat yang abadi selama-lamanya. Bila kita fikir, mati itu adalah pintunya untuk kita berpindah alam. Berpindah ke alam barzakh. Yang mana alam itu bagi orang beriman, ia jauh lebih baik daripada alam dunia. Di alam barzakh kita tidak perlu solat, zikir, baca Quran, puasa, tak perlu bekerja lagi, tak perlu basuh kain, jemur kain, masak. Kita betul-betul rehat di alam barzakh. Tetapi mendapat nikmat, dihamparkan permaidani syurga, diberikan nikmat-nikmat syurga sebahagiannya, telah ada bagi orang yang beriman. Sebab itu, subhanallah, orang-orang yang soleh, mereka merindukan pertemuan dengan Allah. Dan mereka memang buat persiapan, seolahnya bila mati, bila-bila masa mereka seolahnya bersedia. Kerana besarnya rindu untuk bertemu dengan Allah, dan mereka tahu bahawasanya pintu bertemu dengan Allah dalam keadaan yang, subhanallah, dalam keadaan, okey, bunyi macam diperlahankan ya. Sebab kuat ke suara saya? Kuat ya, okey. Suara saya dah semakin serak sebenarnya. Masya Allah.